Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kerja keras seorang petani muda asal Kabupaten Semarang berbuah manis. Dari hasil menanam sayur organik, ia mampu meraup ratusan juta rupiah. Menjual soto yang terbuat dari bahan-bahan organik mengubah hidup Zainal Arifin, warga Kota Semarang. Seorang perempuan ditemukan tewas dalam kondisi setengah telanjang di Banyumas, diduga korban diperkosa sebelum dibunuh. Seorang perempuan muda ditemukan tewas dalam kondisi setengah bugil di sebuah gubuk pembuatan batu bata di Banyumas. Diduga korban diperkosa sebelum dibunuh pelaku. Informasi ini kami rangkai dalam sejumlah berita kriminal lainnya dalam Kilas Kriminal Jawa Tengah berikut ini. Seorang perempuan muda bernama Lestari berusia 21 tahun ditemukan tewas di sebuah gubuk pembuatan batu bata di Desa Pliken, Banyumas. Korban ditemukan saksi dalam posisi setengah telanjang dan dalam posisi tertelentang. Kondisi korban sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh luka lebam sehingga diduga kuat korban dibunuh. Polisi juga menduga kuat korban diperkosa pelaku sebelum dibunuh lantaran alat kelamin korban penuh luka dan ada cairan sperma pelaku. Diduga sementara ada bentuk kekerasan dan kekerasan seksual, tapi semuanya nanti kepastian dari hasil otopsi. Itu ditemukannya di apa? Di area apa? Di area Tobong Bata. Tobong Bata. Ya, tempat pembuatan bata. Itu yang menemukan di apa pertama kali? Dari warga inisial K sama N, dari warga masyarakat setempat. Polisi masih menunggu hasil autopsi Rumah Sakit Margono Purwokerto untuk mengungkap penyebab kematian korban, sementara pelaku masih terus diburu polisi. Dua residivis penjamret di Kota Semarang ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Komplotan ini sebelumnya menjamret tas seorang mahasiswi di kawasan Banjir Kanal Barat, Kota Semarang. Mereka memepet korban dengan sepeda motor sehingga korban terjatuh, bahkan terseret sejauh 15 meter. Akibatnya korban tidak hanya kehilangan tas, namun juga menderita luka-luka. Namun kurang dari 7 jam para pelaku dibekuk polisi di sebuah indekos di Kota Semarang. Kedua pelaku tercatat merupakan residivis kasus yang sama. Sebuah toko swalayan kecil di desa Drono, Kecamatan Ngawen, Klaten dibobol maling. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku masuk melalui atap genteng lalu menjebol plafon toko. Pelaku kemudian dengan leluasa mencuri barang-barang berharga di meja kasir. Kasus ini baru diketahui karyawan toko pada pagi hari. Polisi masih memburu pelaku berbekal petunjuk rekaman kamera pengawas. Seorang pria babak belur dihajar warga karena kedapatan mencuri kotak amal di Masjid Husnul Khuluq di daerah Tirto, Kota Pekalongan. Beruntung polisi segera tiba di lokasi sehingga langsung mengevakuasi pelaku ke kantor kepolisian Resor Pekalongan Kota. Menurut saksi, pelaku ketahuan sedang membobol kotak amal karena terdengar bunyi patahan kotak. Warga pun beramai-ramai datang menggebuk pelaku sebelum pelaku membawa kabur uang kotak amal. Tim Liputan melaporkan. Dari bisnis seblak gerobakan di Kota Semarang, Muhammad Muadim tak menyangka bisa punya beberapa cabang warung seblak. Meski berlatar belakang guru SD, dirinya mampu mengembangkan bisnisnya. Inilah berani berubah 100 juta dari gurihnya seblak. Pekerjaan kami di salah satu sekolah swasta di Kota Semarang, setingkat SD. Kemudian kenapa kami membuka warung sebelah ini, karena kami ingin untuk membantu ekonomi keluarga, terutama kemudian bagaimana kami nanti kalau misalnya mendapatkan uang lebih misalnya, maka kami insya Allah akan bisa membantu sesama. Karena ya kami punya teman, punya usaha sebelah, alhamdulillah, dan beliau ya mau berbagi resep kepada kami dan alhamdulillah kami bisa buka
sebelah juga seperti itu. Dan teman kami ini asli dari orang Sunda. Untuk karyawan kami jumlahnya sekitar 15 orang ya kurang lebih, dan latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang setelah SMA langsung bekerja kepada kami. Kesulitan pasti ada. Kesulitan dalam bisnis itu banyak sekali Mas, banyak sekali. Dari bagaimana kita bisa grow, bisa tumbuh, itu perjalanannya panjang banget. Dan menurut kami yang paling kompleks itu masalah karyawan. Ya, dulu kami di UNES yang Gerobakan ya sekitar 6 bulan, dan kemudian ini sekitar hampir 4 tahun kita sudah ada 7 cabang, terakhir di Solo. Itu harga yang paling murah kami 10.000, jadi sangat terjangkau sekali. Dan kemudian harga yang paling mahal kita di 22.000. Karena yang pertama ada harganya terjangkau. Harga sebelah di sini tuh mulai dari 9.000 dan tidak ada yang lebih dari 25.000, kecuali tidak ditambahkan dengan menu-menu lainnya. Kemudian untuk yang kedua, rasanya itu sangat pas, tidak asin atau bagaimana, itu sangat pas. Untuk omset memang jauh banget ya Mas, dari pandemi dengan yang tidak pandemi ya. Karena pandemi itu ya, mahasiswa libur seperti itu kan, beda dengan yang nggak pandemi, tentu omsetnya lebih besar, bisa sampai omsetnya ya 100-an mungkin ya. Kalau sekarang ya mungkin ya bisa sampai 100 atau di bawahnya sedikit sih. Berawal dari hal kecil akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah. Tidak mau terikat sebagai karyawan, Zainal Arifin memberanikan diri membuka usaha soto di kota Semarang. Untuk menarik minat pembeli, sotonya terbuat dari bahan-bahan organik. Atas kerja kerasnya, dirinya mampu memperkerjakan puluhan orang. Inilah berani berubah, cuan ratusan juta dari soto organik. Awal mulanya sih setelah lulus kuliah pertanian sama peternakan unggit, saya langsung bekerja di perusahaan karena tidak cocok dengan apa ya istilahnya pekerjaan yang terikat. Saya memutuskan untuk berwirausaha sendiri. Pertama kali saya usaha pemancingan berupa ikan bakar yang lokasinya di belakang rumah saya. Dari awal mula kita tanam, perawatan sampai dengan panen, kita tanpa bahan kimia sedikit pun. Jadi murni dari bahan-bahan organik yang kita dapatkan di belakang rumah saya, yaitu berupa dari kelompok tani ayam tenang yang mengusahakan beberapa produk dari olahan pupuk cair maupun pupuk itu berupa organik. Selain beras organik, kita sudah merencanakan dan juga sudah beberapa hari ini mulai melakukan panen oncelang, seledri, dan tomat secara organik. Walaupun masih dalam skala kecil, tapi kita sudah merintis untuk bahan baku dari soto sawah ini
murni bahan baku dari bahan-bahan organik semua. Selama 8 tahun ini jumlah karyawan sampai saat ini berjumlah untuk hari biasa itu 28, untuk weekend hari Sabtu sama Minggu sama tanggal merah ini sekarang sudah sampai 46 orang. Ya pasti awalnya ya pasti ada kesulitan, cuman kita diarahin dengan cara ya teman-teman dan ownernya juga sudah ngajarin kita. Masak 2. Masih tetap soto yang kecil itu 5.000, soto yang besar itu 7.000, dan untuk tambahan ada balungan dan ceker itu kisarannya juga sama 5.000 rupiah. Enak, cocok lah, sama bumbunya cocok, nasinya tuh juga apa ya, pulen. Untuk harganya bagi saya sendiri cukup terjangkau lah, bisa dibilang murah lah, cocok sama rasanya. Omset per bulan ya, mungkin kisaran nomor aja. Kita kan menggunakan sistem nomor. Kalau tiap hari nomor itu sekitar 350-an. Kalau dikurskan sama jumlah pelanggan yang datang kurang lebih ya sekitar 1.000 orang. Itu kalau hari biasa. Kalau hari Sabtu Minggu tanggal merah itu kisarannya 2.000 sampai 3.000 porsi. Nanti tinggal mengalihkan. Janganlah takut melakukan hal yang tidak biasa, karena dengan ketekunan niscaya akan menjadi hal yang luar biasa. Dengan modal semangat, dengan kesabaran, pantang menyerah, dan berani berubah.